Jika Anda terus mengelus perut landak kerdil Afrika, ia akan menunjukkan ekspresi puas yang menggemaskan. Itu sebenarnya salah satu cara mereka menunjukkan emosi. Perut landak Afrika mini sangat lembut, terutama bagian pantatnya yang kecil, yang terlihat seperti pantat kecil berwarna merah muda peach. Jika ia marah dan tidak ingin disentuh, cukup berikan camilan favoritnya dan ia akan langsung memaafkan Anda. Banyak landak Afrika sangat bersih dan hampir tidak berbau. Hal favorit mereka adalah dimandikan oleh pemiliknya, terutama bagian pijatannya, meskipun mereka tampaknya tidak terlalu menyukai pengering rambut. Setelah mandi, ia akan mengenakan sepatu kecil favoritnya dan duduk di bawah sinar matahari menikmati berjemur yang nyaman. Di malam hari, ia akan berlarian di sekitar rumah seperti orang gila, dan karena kakinya sangat pendek, ia terlihat seperti mainan yang diputar. Saat bermain, ia mungkin secara tidak sengaja merangkak ke dalam gulungan tisu toilet, bergoyang-goyang kemana-mana dan akhirnya mengeluarkan boneka kecil favoritnya untuk melampiaskan energinya. Setelah lelah, ia akan meringkuk di pelukanmu dan tertidur dengan tenang. Anak penguin raja berusia 9 bulan sudah bisa lebih besar dari ayahnya. Tetapi, untuk mencegah penguin lain menyerang anak penguin itu, sang ayah harus selalu mengawasinya. Anak penguin itu juga selalu dekat dengan ayahnya, karena bayi yang besar dan berbulu lebat seperti ini dapat dengan mudah membuat penguin yang masih lajang merasa iri. Jika orang tuanya masih merasa cemas, mereka bahkan akan berjaga bersama di kedua sisi anak penguin tersebut. Sebelum penguin raja tumbuh dewasa, mereka ditutupi oleh bulu coklat edisi terbatas ini yang membuat mereka terlihat seperti bola bulu kecil yang menggemaskan. Tetapi, bulu tersebut tidak kedap air. Jadi, ketika anak penguin terlalu aktif dan pulang ke rumah dalam keadaan penuh lumpur, orang tuanya hampir tidak dapat mengenalinya. Meskipun anak penguin itu besar, ia tidak dapat bertahan hidup sendiri sampai selesai berganti bulu, sehingga ia bergantung pada orang tuanya untuk hampir segala hal. Kemanapun orang tuanya pergi, ia akan mengikuti, seperti anak kecil yang berperilaku baik yang takut kehilangan jejak mereka. Sekitar usia 10 bulan, anak penguin mulai berganti bulu. Barulah kemudian, bulu barunya yang tahan air tumbuh, dan begitu waktunya tepat, ia akhirnya dapat menuju ke laut dan mulai berburu sendiri. Makhluk kecil yang sangat menggemaskan. Bahkan saat bersin ini disebut panda merah. Dikenal karena kebiasaannya menjulurkan lidah, banyak orang mengira itu hanya tingkah lucu atau bermain-main. Namun sebenarnya ia sedang mencicipi udara untuk mendeteksi aroma, membantunya mendeteksi keberadaan predator di dekatnya untuk berjaga-jaga jika ia perlu melarikan diri dengan cepat. Tapi, itu bukan berarti panda merah itu penakut. Saat menghadapi bahaya, ia akan berdiri tegak, mengangkat cakarnya, dan membusungkan dadanya yang gelap dan berbulu lebat agar terlihat lebih besar dan lebih mengintimidasi. Ini adalah peringatan kepada lawannya bahwa ia tidak boleh diganggu. Jika lawannya berani bergerak, panda merah akan mencengkeram leher mereka. Yang kalah akan menangis seperti bayi. Lebih sulit ditenangkan daripada pasangan Anda. Tapi yang dibutuhkan untuk memenangkan hatinya hanyalah sepotong apel. Begitu ia menggigitnya, ia akan berlari menghampiri Anda untuk menjadi sahabat terbaik Anda. Sepotong anggur, dan Anda akan menjadi bosnya. Anda bahkan bisa membuatnya berdiri tegak dan mengikuti perintah Anda. Kepalan tangan kecil terkepal, memberi hormat. Anak macan tutul salju ini terlihat seperti boneka mainan kecil yang lembut. Tapi, jangan tertipu oleh penampilannya. Dalam beberapa bulan, ia akan tumbuh menjadi pemburu yang tangguh. Macan tutul salju hidup di pegunungan yang membeku sepanjang tahun. Mereka dapat bernafas dengan mudah di ketinggian dan bergerak dengan mudah melintasi tebing curam. Benar-benar layak mendapatkan gelar Raja Puncak Bersalju. Meskipun memiliki nama macan tutul, mereka sebenarnya lebih dekat hubungannya dengan harimau. Namun, tidak seperti harimau. Mereka tidak dapat mengaum, hanya mengeong kecil
kecil yang lembut yang berusaha terdengar ganas. Di alam liar, macan tutul megah dan perkasa. Tetapi di kebun binatang, mereka terkenal penakut. Ketakutan sekecil apapun membuat mereka panik, melompat ke udara seolah-olah mereka memiliki trampolin bawaan. Sehingga mereka mendapat julukan macan tutul yang melompat-lompat. Setiap hewan memiliki keunikannya masing-masing. Dan bagi macan tutul salju, itu adalah menggigit ekor. Mereka menggigit ekor mereka untuk menghilangkan stres, bermain-main, atau sekedar menghabiskan waktu. Ekor mereka yang panjang dan berbulu juga membuat mereka tetap hangat di cuaca dingin. Berfungsi ganda sebagai selimut alami. Terlepas dari sifat mereka yang lucu, macan tutul salju sangat penyayang. Mereka suka berpelukan dengan pasangannya saat tidur. Macan tutul yang benar-benar suka berpelukan. Ketika kucing Anda melihat kuku Anda yang baru saja dipotong, ia mungkin mengira cakar Anda tiba-tiba mencuat. Dan alih-alih menghakimi Anda, ia mencoba membantu. Jadi, ia mulai memperagakan tepat di depan Anda, perlahan-lahan melengkungkan cakarnya berulang kali. Seolah-olah dengan sabar menjelaskan, lihat, Anda cukup menariknya kembali dengan lembut. Seperti ini. Dalam pikiran kucing, kuku yang panjang terlihat tajam dan berbahaya. Ia benar-benar khawatir Anda mungkin melukai diri sendiri, atau secara tidak sengaja mencakarnya saat bermain. Kucing biasanya menjaga cakarnya tetap terlipat, yang membantu melindunginya dan menjaganya tetap tajam. Itulah juga mengapa mereka terkadang mencakar pemiliknya, tanpa menyadarinya. Karena itu, beberapa orang mempertimbangkan untuk mencabut cakar kucing mereka untuk menghindari cakaran. Tetapi, pencabutan cakar sangat kejam. Cakar kucing tumbuh langsung dari tulang, jadi pencabutan cakar berdasarkan sama dengan memotong ruas pertama setiap jari pada tangan manusia. Setelah operasi, banyak kucing sangat kesakitan sehingga mereka takut berjalan, dan kepribadian mereka bisa menjadi lebih agresif.